Beberapa waktu yang lalu, Bali sempat mengalami blackout, yaitu pemadaman listrik secara massal yang banyak melumpuhkan fasilitas publik. Ini membuktikan bahwa kita masih sangat bergantungan terhadap listrik konvensional. Banyaknya energi terbarukan yang ada di sekitar kita justru terabaikan. Setiap harinya, pejalan kaki serta hembusan angin menyentuh trotoar, taman, dan ruang terbuka publik lainnya. Energi-energi ini justru terabaikan. Padahal jika kita memanfaatkan dengan tepat, kita dapat menciptakan sumber penerangan yang mandiri dan juga ramah lingkungan. Terlebih lagi, sumber penerangan dan sistem charging di luar ruangan, terutama di Bali, sangat minim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami menciptakan inovasi Satwa. Satwa, sarana tenaga warga untuk alam. Ini merupakan salah satu inovasi kami, yaitu lampu penerangan publik, di mana sumber energi utamanya bukan berdasarkan dari PLN maupun solar panel. Akan tetapi, sumber energi utamanya berdasarkan energi terbarukan, yaitu langkah kaki manusia atau kinetik, serta bayu. Satwa diharapkan dapat mengajak serta mengedukasi masyarakat untuk energi terbarukan serta cinta alam. Nah, jadi turbin ini berbahan polikarbonat transparan atau yang biasa disebut serat karbon ringan, yang nantinya dia akan berputar hingga kecepatan 2 meter per sekon dan nanti menghasilkan energi 30-100 watt hour per hari. Jadi, lantai piezoelektrik ini berbahan PVDF atau yang disebut lantai piezo yang dapat menghasilkan energi kurang lebih 1-5 watt dan rata-rata pejalan kaki di tengah taman kota berkisaran 600 hingga 1200 pejalan kaki per hari dan nantinya menghasilkan energi sebesar 20-70 watt hour per hari. Nah, selanjutnya ada baterai, yang dimana fungsinya menyimpan energi dari kedua sumber, yaitu angin dan langkah kaki, di mana outputnya dapat mengisi daya lampu LED dan juga satu port USB atau Type-C. Nah, yang terakhir ada rangka dan tiang lampu yang memiliki material baja galvanis, anti karat dan juga panas, dan memiliki daya tahan terhadap cuaca ekstrim dan juga korosi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari inovasi Satwa ini. Yang pertama itu dari turbin angin. Turbin angin ini akan berputar ketika ia mendapatkan hembusan angin yang akan menghasilkan listrik. Lalu, rantai piezo. Rantai piezo ini mampu mengubah tekanan menjadi energi listrik. Nah, dari kedua sistem tersebut akan menghasilkan energi listrik yang akan masuk ke dalam baterai penyimpanan. Listrik dari baterai penyimpanan ini akan otomatis menghidupkan lampu LED ketika di malam hari. Nah, kebetulan inovasi Satwa ini dilengkapi oleh sensor LDR untuk otomatisasi pencahayaan. Dan kabar baiknya bahwasanya untuk masyarakat yang memiliki tipe gawai pengecasan Type-C mampu mengisi daya baterai mereka secara gratis. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai RAB dari komponen inovasi Satwa kami. Untuk RAB saya akan tampilkan di dalam video. Dengan material memadai dan juga kualitas yang tahan terhadap cuaca, didapatkan sebesar 3 juta untuk pembangunan awal inovasi kami. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai RAB, perawatan dan juga bagaimana bentuk kerjasama yang dapat dilakukan terhadap inovasi Satwa ini. Untuk RAB perawatan akan saya tampilkan di dalam video. Perawatan Satwa ini tergolong ringan dan dapat dilakukan 3-14 kali. Fokus utamanya adalah turbin angin, lantai piezo, dan juga kelistrikan. Dengan harga perawatan yang diperkirakan 450.000 per tahun, ini membuat Satwa lebih efisien, minim terhadap risiko, dan lebih optimal digunakan untuk pabrik. Nah, salah satu contoh bentuk kerjasama yang dilakukan untuk inovasi Satwa ini dari segi pemerintah adalah membuat program hijau dan juga smart. Nah, untuk implementasi dari produk Satwa ini bisa diimplementasikan di area terbuka dan padat penduduk. Dan seperti contoh nyatanya itu ada di lapangan Lumintang, lapangan Renon, dan lapangan Puputan. Adapun data yang kami peroleh dari lapangan Lumintang itu ada kecepatan angin 2,5 sampai 3,5 meter per second dan pejalan kaki di lapangan Lumintang kurang lebih 1.000 hingga 1.300 orang per hari.
Berikut adalah perbandingan harga lampu satwa, lampu PLN, dan juga lampu solar panel sebagai berikut. Dapat dilihat untuk pembuatan awal dari lampu satwa mungkin akan relatif mahal. Akan tetapi, jika kita melihat untuk diinvestasikan selama 10 tahun ke depan, pastinya lampu satwa menjadi salah satu opsi lampu terbaik yang dapat digunakan di ruang publik. Dengan energi harian 110 hingga 145 watt-hour, produk ini dapat dijadikan lampu jalan yang bisa hidup selama 8 hingga 12 jam. Nah, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 hanya mencatat kurang lebih 8,2% warga perkotaan rutin berjalan kaki lebih dari 15 menit per hari. Namun, tren ini perlahan berubah karena meningkatnya gaya hidup sehat semenjak pandemi, meningkatnya penggunaan aplikasi pencatat langkah kaki seperti Strava, Apple Health, Samsung Health, dan sebagainya, serta tren media sosial seperti jogging dan morning routine. Nah, di Denpasar, area seperti Renon, Lumintang, dan juga Sanur kini semakin ramai oleh penjalan kaki pada sore hari atau pagi hari. Lampu taman yang ditenagai oleh angin dan langkah kaki dapat memberikan dampak positif di berbagai aspek. Bagi masyarakat, teknologi ini dapat menjadi sarana edukasi energi dan menyediakan ruang publik yang cerdas, serta juga menyediakan tempat pengisi daya. Di sisi lingkungan, energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida dan menghemat energi fosil. Sementara itu, pemerintah mendapatkan manfaat efisiensi anggaran, perawatan taman, dan meningkatkan citra kota yang hijau dan pintar. Itulah dia penjelasan dari Satwa, sarana tenaga warga untuk alam. Satwa bukan hanya sekedar inovasi, akan tapi Satwa dapat membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.